Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arani dengan NPM 2310035. Saya berasal dari Universitas Malahayati Bandar Lampung, Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran Umum. Di sini saya mendapatkan tugas dari PPAI, yaitu menjelaskan sedikit atau berpidato tentang zakat, sedekah, dan puasa. Di sini saya akan membahas zakat terlebih dahulu. Zakat. Zakat secara igoh atau bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, bertambah dan berkembang, berkah dan terpuji. Sedangkan secara istilah syara, zakat berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sebagian hartanya dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan sesuai aturannya dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Kemudian di sini ada dalil zakat, yaitu hud min amwalihi sodaqota tu tahiruhum wa tu zakitihim biha wa sholli alaihim inna sholawa taka zakatuhum wallahu sami'un alim, yang artinya apabila dari harta mereka sedekah yaitu zakat untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kemudian ada firman Allah juga, wa aqimus sholata wa atuz zakata, yang artinya laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dengan melaksanakan zakat berarti kita telah membersihkan harta yang kita miliki. Zakat dilakukan setahun sekali, tepatnya pada bulan Ramadan. Dengan mengeluarkan zakat bukan berarti harta yang dimiliki akan habis, tentu tidak. Zakat itu artinya mensucikan, membersihkan, menambah. Jadi sebagian harta yang wajib dikeluarkan itu walaupun terlihat berkurang akan tetapi pada dasarnya akan bertambah jumlah dan keberkahannya serta akan mensucikan dan membersihkan diri dari segala dosa. Selanjutnya untuk macam-macam zakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit zakat, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Untuk zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri dan pada bulan suci Ramadan. Ukuran zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5 kg dan berupa makanan pokok yang ada di daerahnya masing-masing seperti beras, gandum, sagu, kurma, dan lainnya. Untuk zakat mal itu adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak. Untuk nisab zakat itu ada harta peternakan. Harta peternakan itu ada unta misalnya. Nisab unta adalah 5 ekor. Artinya bila seorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Kemudian ada sapi, kerbau, dan kuda. Nisab kerbau dan kuda disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seorang telah memiliki 30 ekor sapi, kerbau, atau kuda, ia telah terkena kewajiban zakat. Kemudian ada kambing atau domba. Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya, apabila seorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena wajib zakat. Untuk unggas, yaitu ada ayam, bebek, burung, dan ikan. Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor sebagaimana unta, sapi, dan kambing, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar atau 1 dinar itu 4,5 25 gram emas murni atau sama dengan 85 gram emas murni. Kemudian ada yang berhak menerima zakat. Itu ada orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Kemudian ada orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
Itu ada mu'alaf, orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam, dan orang yang baru masuk agama Islam yang imannya masih kurang atau lemah. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya pada jalan Allah sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sedekah. Sedekah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Mengenai sedekah, Allah berfirman, yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Quran Yusuf ayat 88. Nah, untuk hukum sedekah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Namun begitu pada kondisi tertentu, sedekah bisa menjadi wajib. Misalnya nih, ada orang yang sangat membutuhkan bantuan makanan datang kepada kita memohon sedekah. Keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi, maka nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya, kita menjadi berdosa. Rukun sedekah, orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk menstafturkan atau memperedarkannya. Ada orang yang diberi syaratnya berhak memilikinya. Dengan demikian, tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang karena keduanya tidak berhak dimiliki suatunya. Ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan yang pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Barang yang diberikan syaratnya adalah barang tersebut yang dapat dijual. Hilangnya pahala sedekah. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 264, sebagaimana disebutkan di atas, dapat kita ambil pelajarannya bahwa pahala sedekah bisa hilang dikarenakan menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan kepada artian mengaku-ngakuinya baik kepada si penerima maupun kepada orang lain, menyinggung hati si penerima sedekah, ria, atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Adapun manfaat sedekah yaitu dapat membantu meringankan beban orang lain, menumbuhkan rasa kasih sayang, dan mempererat hubungan antara sesama. Sebagai obat penyakit, dapat meredam murka Allah dan menolak bencana, juga menambah umur. Memperoleh pahala yang besar yang mengalir terus-menerus. Akan dilapangkan rezekinya, menghapus kesalahan. Nah, di sini ada perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah termasuk amal ibadah yang dianjurkan untuk dibayar dalam ajaran agama Islam. Ibadah tersebut dilakukan dengan cara memberikan sesuatu yang kita miliki yang membawa manfaat bagi orang lain. Masyarakat umumnya terkaburkan oleh tiga istilah tersebut, sehingga sering menyamakan ketiganya sebagai sedekah biasa. Sebenarnya, apakah perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Zakat adalah mengambil sebagian harta dengan ketentuan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu. Menurut kewajiban melakukannya, zakat adalah amal ibadah yang wajib dijalankan oleh setiap muslim yang dikenali kewajiban membayar zakat dan diberikan kepada 8 golongan masyarakat. Sedangkan amal sedekah dan infak tidak wajib, hanya saja disunahkan untuk dilakukan umat Islam. Nah, yang terakhir yaitu ada puasa. Puasa itu menurut bahasa berarti menahan dari sesuatu. Dalam Al-Quran,
Surat Maryam ayat 26 yang berarti diam dan menahan untuk berbicara. Adapun puasa menurut istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa yang disertai niat pada siang hari mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian untuk dalil puasanya itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian ada macam-macam puasa Ramadan. Di bulan Ramadan seluruh umat muslim wajib berpuasa selama 1 bulan penuh. Kewajiban itu tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Untuk puasa qada, bagi kalian yang pernah meninggalkan atau tidak mengerjakan puasa wajib karena beberapa halangan, maka pro-lovers wajib menggantinya dengan puasa qada. Allah berfirman, yang artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kewajibannya, maka itulah yang lebih baik baginya. Untuk puasa kafayat, puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan untuk menebus dosa akibat melakukan dosa besar, yaitu membunuh, yang jelas melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 92, dan dosa melanggar sumpah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Untuk puasa nazar adalah puasa yang wajib dilaksanakan sesuai nazarnya. Misalnya, ingin berpuasa 3 hari jika mendapat nilai 100. Apabila nilai 100 benar-benar didapatkan, maka harus berpuasa 3 hari sesuai nazar yang di awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang bernazar menjalankan puasa, maka nazar itu harus dipenuhinya. Kemudian puasa sunnah, puasa 6 hari bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal adalah puasa yang dilakukan oleh setelah hari raya Idul Fitri. Keutamaannya adalah seperti berpuasa 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah puasa yang dilaksanakan sebelum Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah. Ketika memasuki 10 Zulhijjah, maka diharamkan berpuasa. Puasa hari Arafah. Puasa pada hari tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Muharram, yaitu puasa pada bulan Muharram, terutama pada hari Asyura. Puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Puasa Sya'ban adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Kemudian ada puasa pada bulan Haram atau bulan yang dimuliakan. Puasa pada bulan Haram. Bulan Haram terdiri dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Puasa Senin dan Kamis, puasa Daud. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.